Trello khusus membuat project management. Fasilitas-fasilitasnya cukup lengkap. Terlihat di sini tentunya ada Scrum, Kanban, ya, board Kanban. Jadi bisa menggunakan board Kanban, nanti akan terdiri dari beberapa list dan beberapa card. Ya. Jadi memang khusus buat project management cukup bermanfaat. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan untuk project management, baik project management yang skalanya kecil atau besar. Kita lihat beberapa fiturnya. Fiturnya salah satunya adalah custom field. Nanti kita bisa membuat checklist box, drop down box, ya, dan lain-lain. Lalu ada otomasi, ya, misalkan beberapa task yang sudah due date dia masuk dari satu board ke board dan lain, misalnya dari processing atau dari doing pindah ke done. Selain itu ada beberapa board ini baru, selain dalam bentuk board Anda juga bisa melihatnya dalam bentuk timeline, bisa juga dalam bentuk kalender. Tentunya Anda register dulu. Kalau saya sudah punya akun, jadi saya bisa masuk dengan akun saya. Di sini saya sudah ada beberapa board. Di sini Anda lihat ada beberapa board khusus dibuat untuk SGU. Ya, ada Sustainable Project Management, dan ini ada beberapa board dari student yang mengambil tesis dengan dari student-student sebelumnya. Ada board tentang Sustainable Management. Ya, ada grup 1, grup 2, grup 3, ada beberapa grup, dan di dalam grupnya masing-masing ada beberapa card, ya. Ini grup 1 perkembangannya seperti ini, grup 2 perkembangannya seperti ini, grup 3 pengembangan seperti ini, grup 4 perkembangan. Jadi saya dengan mudah bisa melihat perkembangan grup 1 misalkan. Pada saat dia mengajukan proposal, saya bisa melihat proposalnya seperti apa. Okay. Jadi di dalamnya ada komunikasi antar member, ya, mengenai proposalnya apa yang akan diajukan. Jadi saya bisa melihat data-datanya di situ yang terjadi. Jadi beberapa informasi tentang proyeknya lengkap ada di board ini, ya. Ini adalah misalkan inspirasi-inspirasi yang sengaja disimpan di sini, mungkin bisa digunakan oleh grup lain, ya, inspirasi-inspirasinya. Nah, di dalam proyek ini tentunya Anda bisa melakukan banyak hal. Di sini ada filter, ya. Filter card mana yang due date, misalkan kalau ada tanggalnya bisa kita lihat mana yang due date, ya, mana yang tidak ada date-nya, hampir semuanya mungkin tidak ada date-nya, ya, mana yang due date in the next day, ya, ini tentang due date. Menunjukkan member, salah satu member misalkan kalau kita ada, jadi kita bisa sorting list tergantung daripada data-data. Misalkan yang ini adalah contoh akhir sebuah board, ya, dengan ada beberapa list. Ini list pertama, list kedua to do, list ketiga doing, list keempat done. Jadi kalau ada ide baru, misalkan bagaimana membuat project, ide baru, ada card, ya. Jadi ada di sini. Oh, saya akan mengerjakannya sekarang. Anda pindahin ke sini. Oh, sekarang Anda mulai mengerjakannya, Anda pindahin ke sini. Anda masukkan data-data. Misalkan ada data-data. Oh, ini yang mengerjakan saya. Anda masukkan labelnya. Labelnya adalah Edi Sofian dalam hal ini. Anda yang mengerjakan. Jadi kalau Anda lihat di boardnya ada tulisan bahwa ini yang mengerjakan Edi Sofian. Kalau udah selesai tentunya akan masuk ke sini, ya. Kalau kita sudah tidak membutuhkan lagi, ini kita archive, gitu, ya. Kita simpan di archive, di file. Atau kita tidak butuhkan selanjutnya, kita bisa delete, ya. Bedanya kalau di archive, Anda archive sebuah card, Anda archive, ini tidak hilang, ya, walaupun hilang di board. Kalau Anda pergi ke menu Archive Items, sebenarnya ada di situ. Jadi Anda bisa undo, kembalikan lagi, send to board, balikin lagi ke sini.
Jadi alangkah baiknya sebelum project Anda selesai, mungkin di archive saja dulu. Kalau project Anda sudah selesai, Anda bisa hapus. Ya. Jadi tidak hilang. Ada kemungkinan suatu saat Anda masih membutuhkannya. Jadi inilah project yang dibutuhkan, ya, cara membuat Trello. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara membuatnya ini semua. Kalau Anda lihat, Trello terdiri dari workspace, ya. Jadi di sini ada beberapa workspace batch master. Di dalam workspace ada terdiri beberapa board, ya. Dalam hal ini untuk yang free maksimum 10 board, tapi yang berbayar tentunya tidak ada batasnya. Saya masih ada 2 board remaining. Anda masuk lagi ke workspace, ada workspace tentang SGU Program Master, ya. Ada workspace tentang SGU ME Oktober 2023. Mungkin saya akan bikin board di sini, ya. Nanti saya invite Anda masuk ke board yang ada di sini. Jadi caranya, kalau Anda sudah punya workspace, Anda undang teman-teman Anda untuk masuk ke workspace ini. Misalkan nanti saya akan undang Anda member, ya, invite member, masukkan email-emailnya atau pakai link, copy link, ya, baru linknya Anda share ke rekan Anda, ke member Anda. Jadi kalau boardnya sudah jadi, Anda masuk ke workspace tadi, kita bikin board di sini, ya. Anda bikin board baru, create new board. Nah, create new board ini kasih nama, misalkan project Sustainable Project Management nomor 2. Saya akan create-nya pakai template, ya. Klik template, ambil template yang banyak pilihannya, mungkin ambil template yang project management, create. Jadi otomatis kalau Anda lihat di sini akan dibuat beberapa list dan ada beberapa board di dalam list, ya. Sudah ada beberapa isi. Jadi tinggal Anda modifikasi aja isi-isinya, ya. Nah, mungkin misalkan kita lihat di sini, ini kebanyakan saya hanya ingin yang penting-penting. Saya tidak perlu ini, Anda bisa archive list ini. Ini juga kita bisa archive. Oh, saya butuh card ini. Anda pindahin dulu ke card ini. Doing. Mungkin tadi kita kehapus, kita lihat list, archive list di sini. Apa yang tadi kita udah archive? Ada blog, ada pending, ada next meeting, ya. Mungkin ini kembalikan, ya, next meeting kembalikan, di undo. Ini kita ganti namanya, ya. Bukan next meeting, tapi doing, ya. Jadi ada to do, ada doing, ada done. Ini mungkin project resources, ya. Jadi anggap saja kita ada beberapa list. Ada beberapa item yang kita tidak butuhkan, misalkan kembali lagi campaign proposal kita tidak butuhkan, kita archive, ya. Atau mungkin kita delete kalau memang kita tidak membutuhkannya, ya. Kita coba, kita lakukan hal yang sama, archive dan delete kalau memang kita tidak butuh, ya. Jadi kita delete beberapa hal yang memang kita tidak butuh atau kita archive. Mungkin sementara ini saya archive saja dulu, ya. Kita simpan di archive list. Oke, misalkan saya juga tidak butuh stakeholder, saya archive. Saya tidak butuh yang Dreamwork, saya archive, mungkin saya butuh nanti, ya. Oke, cukup segini. Nah, misalkan saya sudah punya ini semua, yang doing dan done. Yang doing ini belum ada cover, Anda bisa buatkan cover, ya. Di sini ada pilihan cover, ya. Misalkan saya punya cover di sebuah file di download folder saya, ini to do list. Saya pilih aja to do list. Ini ingin menjadi cover, ya, attachmentnya menjadi cover.
Sama halnya dengan yang done. Yang done juga mungkin yang covernya ini saya ingin ambil attachment juga. Choose file di dalam download folder dan saya buka attachmentnya. Jadi kalau Anda lihat di sini akan ada attachment, ya. Saya remove yang bintang, misalkan remove bintang. Jadi hanya ada yang cover saja atau yang attachment saja. Ya, saya tutup. Nah, kalau Anda mau rubah-rubah teksnya, tentunya kita rubah ini menjadi doing your project, your task. Selain itu, Anda juga bisa merubah label. Ini yang warna-warni itu sebenarnya label. Kalau Anda tick itu ada nama-namanya. Misalkan saya merubah Trello tip ini menjadi description. Ya, saya masuk ke card, saya rubah nih label, tulisan label. Tadi yang tulisannya Trello tip, mau saya rubah namanya menjadi description. Save. Jadi nanti di tempat lain juga Anda bisa ya, yang deskripsinya akan ada semuanya berubah menjadi description. Nah, biasanya warna-warna ini juga menentukan siapa nama orang, ya. Jadi kadang kita bisa ganti label itu menjadi nama. Misalkan Edi Sofyan kita tambah ya, create a new label. Saya ingin warnanya katakanlah warnanya biru. Nama ini adalah nama saya, Edi Sofyan. Jadi setiap member punya nama sendiri. Jadi kalau saya buat card, saya ingin kasih nama Edi Sofyan. Misal tadi di sininya create customer list, atau saya bikin aja baru card baru. Card baru di sini saya misalkan preparing project scope. Ya. Saya ganti tambah label. Ini labelnya menjadi karena dibuat oleh saya. Labelnya Edi Sofyan. Saya pilih Edi Sofyan. Oke. Jadi kalau Anda lihat di situ akan ada preparing project scope Edi Sofyan. Kalau saya sudah mulai mengerjakannya, saya akan pindahkan ke list to do. Kalau saya sedang mengerjakan, saya akan pindahkan ke sini. Kalau saya sudah selesai mengerjakan, saya akan pindahkan ke sini. Ya. Mungkin sekarang masih di to do list. Mungkin saya tambahkan due date, ya, saya akan bisa tambahkan waktu. Due date-nya ini katakanlah tanggal 28. Ya, save. Jadi nanti di situ akan ada due date-nya. Ya. Jadi begitulah, dengan mudah Anda bisa membuat sebuah Scrum Kanban project di Trello.